Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fahrin Hamid Simatupang, Muhammad Denny Akbar Wahab, dan Miftahul Janah. Pada mata kuliah analisis perkembangan tingkah laku kali ini kami akan membahas tentang perkembangan tingkah laku self direction. Baik, langsung saja kepada bagian yang pertama. Itu ada di sini apa sih itu perubahan perilaku self direction. Nah, di sini ada dua pendapat, yaitu yang pertama itu ada menurut Knowles di dalam Azizah pada tahun 2012. Dia menjelaskan nih bahwa self direction adalah sebuah proses di mana individu itu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain. Dan dalam prosesnya dilakukan dengan menyadari kebutuhan sendiri dalam belajar, mengatur tujuan hidup, membuat keputusan pada sumber belajar dan strategi belajar, serta menilai hasil belajar. Kemudian yang kedua itu ada menurut Jarvis. Menurut Jarvis ini self direction adalah kemampuan berinisiatif yang dimiliki peserta didik untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol proses belajarnya. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam belajar dengan menggunakan berbagai alternatif atau strategi belajar. Nah, dari kedua pendapat yang sudah disampaikan tadi, dapat dikatakan bahwa self direction ini merupakan suatu proses di mana individu mampu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain. Yang dilakukan dengan menyadari kebutuhan bagi dirinya sendiri. Self direction ini penting dimiliki bagi individu karena individu yang memiliki kemampuan mengarahkan diri akan memiliki inisiatif yang memunculkan keinginan belajar yang lebih baik. Sehingga nantinya individu tersebut dapat belajar secara mandiri. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrin Hamid Simatupang dengan NIM 1910123110011. Di sini saya akan memaparkan slide ketiga, yaitu jenis tingkah laku self direction. Jadi pada self direction atau inisiatif diri itu ada terbagi menjadi satu jenis, yaitu contohnya self direction in learning, yang mana inisiatif dalam belajar. Menurut Google Nimono pada tahun 2006, yaitu self direction in learning adalah perilaku yang dapat mengambil inisiatif dalam belajar, baik itu mereka inisiatif dalam melaksanakan kebutuhan-kebutuhan belajar, merumuskan tujuan-tujuan belajar mereka, dan menentukan sumber-sumber belajar mereka. Ada pula contoh lain dari self direction in learning di sini atau inisiatif dalam belajar di sini, yaitu melaksanakan strategi belajar yang sesuai dengan gaya mereka sendiri, serta mereka mampu mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Jadi itu merupakan dari jenis tingkah laku self direction. Baik, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu pembentukan self direction melalui keterampilan intelektual. Sebelum praktek dimulai, instruktur terlebih dahulu memberikan penjelasan materi teori agar peserta didik dapat mengetahui dan memahami tugas yang akan dikerjakan. Ketika peserta didik telah mampu memahami materi yang telah didapatkan, maka ia akan memudahkan dalam melaksanakan tugas praktek yang diberikan. Setelah itu, selama melaksanakan praktek, peserta dituntut untuk mampu mandiri dan menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemandirian yang dialami oleh peserta selama pelatihan dapat berlanjut, di mana peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk bekerja pada perusahaan di bidang otomotif maupun sebagai peluang kewirausahaan. Selanjutnya di sini ada poin D, yaitu pembentukan self direction melalui keterampilan motorik. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Hal tersebut dapat membuat peserta agar tidak selalu tergantung kepada orang lain. Selain dilatih untuk mampu melakukan praktek, peserta dilatih untuk mampu memiliki sikap tanggung jawab yang dapat menumbuhkan kemandirian dalam dirinya, di mana hal tersebut dapat berguna bagi peserta dalam memasuki dunia kerja. Selama praktek, instruktur bertugas sebagai pengawas dan mendampingi, sedangkan peserta melakukan praktek bersama kelompok mereka masing-masing. Keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik mampu menjadikan peserta memiliki kemandirian dan menjadikannya sebagai peluang untuk berwirausaha.
Selain itu, setelah mengikuti pelatihan, sebagian besar peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan bekerja pada bidang otomotif. Mungkin itu saja paparan materi dari kelompok kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.